Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ocim Channel. Ocim Channel, kita mengudara kembali. Hari ini kita akan membahas masalah konten gado-gado yang beberapa hari lalu saya pernah mencoba bikin konten gado-gado, judulnya konten gado-gado bisa dimonetisasi. Sebetulnya itu hal yang luar biasa ya menurut saya pribadi. Karena sedulu mungkin berpikir gak mungkin lah gitu kan. Bikin konten yang bermacam-macam yang dikatakan oleh banyak orang itu konten gado-gado bisa kita diberikan peluang untuk monet gitu ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang kita aman ya. Aman dalam arti setiap kita upload video lagi itu pasti bisa dimonetisasi gitu ya. Tapi ada beberapa yang tidak bisa karena itu udah apa ya? Udah melewati batas klaim hak cipta, itu nggak bisa. Tapi selain dari itu kita masih bisa ya, masih ada istilahnya diberikan kelonggaran dalam mengupload video-video kita gitu ya. Sebetulnya yang memotivasi kita bikin konten gado-gado itu apa ya? Kan gitu pertanyaannya gitu ya. Dulu pada dasarnya sebelum saya mengenal YouTube secara sekarang ini, itu saya memudahkan. Maksudnya dalam arti memudahkan, kita tidak tahu mau arah kemana gitu. Tujuan kita bikin konten gitu kan. Jadi saya ambil aja beberapa macam konten kita masukkan, kita upload, kemudian kita tayangkan gitu istilahnya. Tapi berjalannya waktu, lama-lama kita berpikir gitu ya, apa mungkin bisa gitu. Karena melihat teman-teman di tutorial itu kan tidak mungkin kalau istilahnya konten gado-gado itu bisa dimonetisasi. Akhirnya saya sadarkan diri ya untuk istilahnya menyempit upload kita, bikin konten-konten kita yang istilahnya yang bercampur baur gitu, yang banyak model gitu. Istilahnya 1 atau 2 model yang kita akan garap gitu ya. Tapi itu pun yang ada hubungannya dengan korelasi. Tanpa kita ada hubungannya dengan korelasi, konten gado-gado pun juga nggak bakalan istilah bisa dimonet ya. Karena tidak ada hubungannya. Yang bisa dimonetisasi akhirnya saya cek lagi di konten-konten saya itu, ternyata yang ada hubungannya. Karena dari sekian banyak, tadinya saya pengen copy ya hasil dari YouTube Studio. Ranking yang terbanyak itu, maksudnya follower yang terbanyak itu bisa dikategorikan akhirnya 2 macam. Elektronik dan istilahnya bikin cover lagu. Lain dari itu istilahnya ada kita shooting macam-macam lah. Animal, kemudian alam, kemudian ya macam-macam gitu ya. Itu tidak ada ranking, dalam arti tidak ada istilahnya itu yang viewernya gitu. Jadi kan kelihatan di sini. Mungkin di YouTube juga sudah dibaca gitu ya. Arah kemana sebetulnya tujuan konten ini kan gitu kan. Dari sekian banyak yang saya upload, akhirnya itu ya bisa dikatakan
menyusut dalam arti ya kita mengedepankan yang ada hubungannya gitu. Jadi sedulur-sedulur kalau istilahnya sudah terlanjur bikin istilahnya gado-gado sebelum monet. Nah ini sebelum monet ya. Sebelum monet perbanyak yang ada hubungannya dengan yang tadi saya katakan. Yang ada hubungannya dengan yang channelnya besar. Pasti kalau yang belum di monet, kalau konten itu bagus, pasti dia ada iklan. Ya kan? Tapi iklan itu memang itu datang sendiri, saya juga tidak menyangka itu datang iklan. Nah, yang sudah bisa kontennya ada iklan, ya, itu yang diburu, itu yang jadi pegangan kita, itu yang jadi motivasi kita untuk berlanjut ke konten-konten selanjutnya. Kalau yang belum ada istilahnya iklan di konten kita yang terdahulu misalnya gitu kan, misalnya udah 2 bulan atau 3 bulan gitu kan, nah ini itu aja yang dikejar. Tapi dengan catatan sedulur-sedulur jangan stuck, jangan diam, karena kita sedang mengejar jam tayang dan viewer. Kalau kita stuck 1 hari atau 2 hari atau minimal seminggu, ini berbalik lagi ke posisi lama. Karena ada saya channel pertama kali saya bikin, itu mungkin saya lupa atau bagaimana, saya nggak urus, akhirnya itu stuck. Kalau memang udah stuck itu ya udah kita tinggal aja lagi, kita bikin akun yang baru, kita upload yang baru, konten-konten baru gitu. Jadi YouTube ini melihatnya segar gitu, ada istilah perkembangan dari apa namanya channel-channel yang baru ini gitu. Begitu juga kalau istilah sedulur-sedulur sudah istilahnya merasa apa ya, biasanya kita itu suka mengalami kebosanan gitu. Nah kalau mengalami kebosanan kemudian kita tadi ada istilahnya yang satu bidang itu ya kalau memang masih ada korelasi, keluar aja dari istilahnya dari yang minat kita ini gitu istilahnya. Misalnya contoh kita gini, saya elektronik, ada hubungannya bernyanyi, karena bernyanyi itu nggak lepas dari mic kan, tidak lepas dari istilahnya alat-alat musik. Nah, itu salah satu. Atau mungkin sedulur jalan-jalan, di jalan-jalan itu kan istilahnya bisa kita makan, bisa kita apa ya kan, itu jadi ada korelasinya gitu. Jadi nggak melulu istilahnya kita itu bikin satu bidang yang monoton gitu, karena lama-lama kita juga jenuh, kemudian juga kita bahan itu bingung kita mencarinya. Jadi kalau bisa satu bidang, dari bidang ini kita kembangkan. Banyak itu ada tutorial-tutorial itu yang mengajarkan kita itu satu masalah bisa dibikin beberapa masalah, kemudian dicarikan solusinya bermacam-macam. Ini sebetulnya yang kita inginkan. Misalnya kita gini ya, contoh misalnya yang pernah saya coba gitu. Kita upload sebuah mikrofon. Pertama kali yang kita upload adalah unboxing mikrofon. Kemudian udah lepas dari unboxing, kita udah istilahnya bagaimana cara memotivasi sedulur-sedulur bahwa ini bagus, bahwa ini enak, bahwa ini bagaimana caranya lah gitu. Nah kemudian juga ini bisa dibikin lagi satu kasus lagi, mungkin dari suara atau dari body atau dari apa gitu. Jadi dilihatnya dari sisi yang lain, itu baru satu istilahnya satu objek gitu. Kalau istilahnya mungkin punya 5 objek sedulur-sedulur, kemudian 5 objek itu kita pecah, kan jadi bisa banyak gitu. Nah itu trik yang saya coba
di gado-gado itu ya. Jadi kita nggak stuck. Ya minimal juga kita uploadnya itu tiap hari kalau bisa itu, karena kita untuk mengejar jam tayang ya, atau istilah viewer itu kalau bisa 1 hari 5. Bagaimana caranya? Pokoknya masuk 5. Nah, sekarang kan sudah kelihatan tuh, nanti kita punya YouTube Studio. Dari YouTube Studio itu sudah terbaca tuh sebetulnya tuh, jam berapa kita harus mengupload, jam berapa penonton kita itu yang menonton pada hari itu. Jadi tiap hari itu beda-beda. Hari Minggu misalnya jam segini, jam segini, jam segini. Dia tuh ada grafik dari jam 6 pagi sampai kalau nggak salah jam 12 malam. Nah, grafik itu ada pasar-pasar tertentu orang menonton untuk konten kita. Kalau dulu enggak, saya siang kita upload, malam kita upload, pokoknya seenaknya kita upload. Kalau istilahnya sekarang ingin terarah, ya itulah jam-jam tertentu. Itu ada tabelnya tuh. Hari Minggu biasanya itu kan orang libur ya, mungkin kita juga nggak tahu. Itu dari jam 12 itu pergerakan penonton itu ada itu. Pergerakan penonton sampai kurang lebih jam 4. Nah, jam 4 istirahat kalau nggak salah itu. Jam 5 itu setengah 6 itu sudah mulai banyak sampai kurang lebih jam 8. Nah, jam 9 lagi kita upload untuk yang malam. Malam biasanya orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang iseng gitu kan, yang begadang mungkin buka-buka konten atau buka-buka video, buka-buka YouTube. Nah, itulah di situ. Kalau pernah saya coba itu jam 6 pagi itu nggak ada. Pernah saya mengikuti satu tutorial, katanya kita bergerak dari jam 7, tapi jam 7 juga nggak ada. Istilahnya ada tapi masih tipis gitu lah. Nah, dari hari per hari itu ada itu tabel-tabel tuh jadwalnya tuh. Minggu jam segini sampai jam segini, kemudian Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Kalau nggak salah, kalau di saya ini nggak tahu, mungkin saudara punya ya. Itu di Rabu itu udah mulai rame lagi tuh. Mulai dari kalau nggak salah itu jam 3 itu jam 2 itu udah mulai banyak. Tapi jam 12 kosong, jam 12 kosong. Rame-rame itu jam 6. Biasanya itu jam 6, jam 18.00 sampai malam itu rame itu penonton. Nah, pasar-pasar itu yang kita manfaatkan sebetulnya. Nah, kalau istilahnya konten, ya udah sementara ya konten campur aja dulu. Tapi yang ada korelasinya. Gak usah banyak-banyak kalau kita bikin campur. Istilah 3 macam atau 2 macam aja. Karena supaya kita tuh nggak habis istilahnya, nggak habis tenaga. Nggak habis tenaga, kita nggak membuang waktu kita bikin konten. Tapi udah mulai terarah konten kita. Gitu. Karena nanti kalau ke sana itu, satu konten itu istilahnya kita kalau istilahnya dulu mungkin sedulur-sedulur banyak mengalami ya, kita istilahnya SMA aja deh, mungkin bikin laporan gitu kan, laporan perkembangan kita istilahnya atau jalan-jalan itu kan ada itu dari trik-trik tuh. Pertama pembukaan, kemudian istilahnya isi masalah, kemudian solusi, kesimpulan terakhir penutup. Sama dengan konten itu juga gitu. Jadi nggak selalu istilahnya ini konten datar, tidak. Itu pasti ada itu. Ya kalau menurut dulu istilahnya kita manajemen itu kan harus ada planningnya, ada organization-nya, ada actuatingnya, ada controllingnya, poak gitu kan. Itu juga kita kalau bikin konten seharusnya begitu. Kalau menurut istilah kita menghendaki ya. Tapi kalau kita istilahnya ya udahlah yang penting jadi, ya nggak masalah. Hobi kan, namanya juga hobi orang bikin. Yang penting kita shot. Hari ini ada kegiatan kita shot. Ada orang lagi nyanyi kita shot. Kemudian ada orang joget-joget kita shot ya.
Ya memang lama-lama kita bosen juga, lama-lama ya tenaga kita terkuras juga. Jadi sepinter-pinternya sedulur mau ke arah mana sebetulnya konten kita ini. Nanti kalau udah konten kita udah mengkristal jadi satu ya, itu nanti enak yang kita bahas. Jadi kita kehati-hatian kita kalau mau membuat konten. Kalau dulu kita nggak mikir kehati-hatian kita bikin konten. Tablas saja udah. Yang penting kita senang lagi. Senang kita bikin apa namanya, bikin konten, videoin semua macam-macam video. Ini dari kesimpulan nih, jadi sedulur-sedulur kalau udah kadung istilahnya udah istilahnya kontennya udah gado-gado, itu nggak usah putus asa, diteruskan aja sampai klimaks nanti kita itu mencapai namanya itu jam tayang dan viewer. Jam tayang kalau dulu saya istilahnya 4.000, kemudian viewer itu 1.000. Bahkan itu banyak viewernya dibandingin jam tayang. Karena kalau jam tayang kan sedikit yang kita ambil gitu. Jadi tips yang kedua juga gini. Gak masalah kita coba istilahnya gado-gado ya. Nah sekarang kalau bikin konten, kalau bisa satu yang memang tetap ada korelasinya. Ini yang panjang. Kalau bisa yang untuk sementara yang short jangan deh. Kalau yang nggak viral banget jangan, sayang tenaga kita gitu terbuang. Bikin yang panjang aja dulu, yang panjang dulu gitu kan. Nanti kalau yang panjang kalau kita mau masukin ke short ya tinggal kita potong gitu. Tapi minimal panjangnya berapa durasinya kan gitu kan. Ya kalau bisa durasinya 20 menit ke atas. Ya kalau bisa ya 1 jam gitu. Karena nanti itu akan dihitung oleh logaritma di YouTube. Itu kita punya jam tayang itu lebih banyak. Dengan banyaknya jam tayang itu akan mempengaruhi nanti kita lebih cepat dimonetisasi. Karena dulu saya begitu. Sudah istilahnya viewernya udah lebih dari 1.000 kalau nggak salah 2.000 berapa 2.600 sekian itu kan. Tapi kan kita belum bisa dimonet karena kita masih stuck di jam tayang. Sedangkan jam tayang itu kalau nggak salah dari 4.000 kurang 300 jam. 300 jam dibagi sekarang satu hari itu kan 24 jam. Berapa hari? Kemudian kita hitung satu hari kita bikin konten berapa. Jadi kalkulasinya gitu aja sebetulnya secara matematis ya, secara matematis. Kalau kita istilahnya jam tayang nih. Karena viewer beda dengan jam tayang. Kalau viewer itu istilahnya itu banyak orang yang mengelek kita kan. Kalau jam tayang orang bagaimana menonton video kita gitu. Jadi sedulur-sedulur bisa bermain di ini durasi. Sekarang kalau istilahnya 1 jam, 1 hari 24 jam. Mungkin kita pakai 12 jam kali. Gak mungkin 12 jam. Sedangkan kita bikin upload aja, misal katakan 20 lah gitu kan. 20 menit, kemudian kita punya 5 konten misalnya. Baru berapa? 20 kali 5 berarti 100 menit. 100 menit istilahnya kurang 20 menit lagi 2 jam. 120 menit. Itu kan baru 100 menit. Sedangkan kita yang diinginkan 4.000 jam tayang. Coba bisa bayangkan. Nah, jadi kalkulasinya, matematisnya begitu. Itu yang tip ketiga. Jadi gak usah khawatir sedulur-sedulur kalau memang sudah kadung, teruskan aja dulu. Sembari nanti kalau udah masuk ke arah kemonetisasi ya, untuk jejak pertama kaki kita untuk mengembangkan konten kita, baru kita satu model. Saya rasa gitu aja hari ini yang saya bisa bicarakan sedulur-sedulur, sharing, istilahnya kita sharing ini kita kolaborasi dengan sedulur-sedulur, mungkin ada masalah-masalah yang menyangkut masalah per YouTubean ya, masalah konten, kita bisa sharing-sharing gitu. Oke. Ocim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.